vulkanik sisa erupsi Semeru. Menurut warga, banjir lahar menerjang permukiman akibat hujan lebat yang terjadi berjam-jam lamanya di hulu sungai Semeru. Naas, endapan awan panas di sisi selatan permukiman turut terbawa dan akhirnya mengubur rumah warga dan menimbun akses jalan nasional. Kejadiannya pas maghrib sekitar pukul 16 lah. Air datang, ada letusan mungkin kan ada hujan abu. Nah, kita di daerah sini ke rumah yang terdampak sekitar 30 rumah. Ketinggian air sekitar 5 meter, 4 meter lah. Rumah saya kan, ya bisa dilihat itu rumah saya. Yang satu cuma halaman aja. Iya. Terus pada saat kejadian untuk masyarakat gimana, Mas? Untuk masyarakat sebagian mengungsi, sebagian ada di sini. Tapi tidak ada korbannya. Tidak ada. Ya. Tidak ada korban. Ini kecenderungannya gimana? Air ini surut apa? Ya ini Pak sudah mungkin nanti bisa surut ini. Iya. Ya, yang dikhawatirkan ya kalau ada lahar dingin susulan, ya cuma itu. Iya. Beruntung sebelum banjir lahar dingin menerjang permukiman, seluruh penduduk sudah mengungsi, sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Warga mengaku semakin cemas akan terjadinya erupsi serta banjir lahar dingin susulan, mengingat endapan awan panas sudah mengubur rumah mereka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, sedikitnya 15 korban awan panas Gunung Semeru segera menjalani operasi bedah plastik. Sementara puluhan korban lain juga mendapatkan perawatan intensif akibat gangguan pernafasan. Dan reporter TV One Sinto Sofiadin berada di Rumah Sakit Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Sinto. Selamat malam. Baik, Sinto, kami akan terus memonitor termasuk malam hari ini. Apakah ada pertambahan jumlah pasien yang perlu untuk bisa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haryoto? Sampai saat ini belum ada tambahan dari korban awan panas. Namun ada satu korban yang meninggal dunia atas nama Suryadi yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Supandi Jember. Nah, hari ini ada satu pasien yang menjalani operasi bedah plastik karena mengalami luka bakar 65%. Namun, sebelumnya ada 9 pasien yang menjalani operasi pembersihan luka dan tandur kulit. Namun, pasca dilakukan operasi pembersihan kulit, pasien atas nama Samsul Arifin meninggal dunia karena infeksi atau trauma saluran pernafasan karena luka awan panas itu sudah masuk ke saluran pernafasan. Samsul Arifin ini menderita luka hingga 96%. Sementara itu di Rumah Sakit Haryoto Lumajang masih merawat 14 pasien luka bakar. Di antaranya adalah operasi plastik ini mendapat bantuan dokter ahli bedah plastik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, yaitu 3 tim medis. Sementara Rumah Sakit Ishak Tulungagung ada 7 tim medis. Terus Rumah Sakit Wafa Kepanjen Malang ada 4 tim medis. Sementara dari Haryoto sendiri ada 20 tim medis, seperti itu. Sinto, kami turut berduka atas kepergian dari korban-korban ini yang kehilangan nyawanya ataupun juga meninggal dunia pada hari ini. Apakah semua jenazah ini kemudian sudah diambil oleh pihak keluarga, Sinto? Ya, sampai saat ini ada 13 jenazah yang masih ada di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Sementara itu 18 jenazah sudah dibawa pulang oleh keluarga. Sinto, apakah juga ada kemajuan untuk korban-korban yang berhasil diidentifikasi malam hari ini?
Sampai saat ini tim DPI masih belum berhasil mengidentifikasi dari korban-korban yang masih di tanah air seperti itu. Termasuk juga belum ada lagi keluarga yang datang untuk bisa memberikan data-data primer untuk rumah sakit sehingga ini membantu proses identifikasi. Karena tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Sinto, ternyata kekurangan data antemortem menjadi salah satu kendalanya, Sinto. Ya. Sampai saat ini ada beberapa keluarga yang masih menunggu di rumah sakit, di kamar mayat rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Bahkan ada seorang suami yang sudah 3 hari menginap di sini demi mencari istrinya. Namun sampai saat ini belum ada kepastian dari tim DPI Polda Jatim seperti itu. Sinto tadi Anda menjelaskan bahwa ada tambahan tenaga medis, dokter-dokter yang didatangkan dari berbagai rumah sakit, Dr. Sutomo Surabaya, ada juga dari Kepanjen Kabupaten Malang. Artinya hingga saat ini untuk ketersediaan tim dokter yang mungkin melakukan penanganan lebih lanjut lagi termasuk operasi, itu tercukupi ya? Ya, sampai saat ini bantuan dari tim ahli atau dokter ahli berdatangan dari beberapa rumah sakit. Di antaranya juga rumah sakit Saiful Anwar juga menerjunkan tim medis, namun mereka standby di rumah sakit umum Pak Surya. Begitu. Baik, selain adanya tambahan dari tim medis ataupun juga tenaga medis dari berbagai kota atau rumah sakit di berbagai kota, adakah bantuan-bantuan lain yang diperlukan oleh rumah sakit, baik itu rumah sakit Haryoto, kemudian juga rumah sakit Pasirian dan sebagainya, yang memang saat ini dipusatkan untuk bisa menangani korban-korban dari erupsi Gunung Semeru ini? Ya, beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan korban anak panas sangat membutuhkan ventilator. Namun beberapa hari lalu Kementerian Kesehatan mengirim sejumlah ventilator kepada 3 rumah sakit ini, yaitu Rumah Sakit Haryoto Lumajang, Rumah Sakit Umum Pasirian, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dengan bantuan 3 ventilator tersebut, apakah sudah mencukupi dengan kebutuhan untuk digunakan sehari-hari, Sinto? Mengingat kondisi dan tidak ada penambahan korban alam panas, mereka sangat terbantukan dengan bantuan ini dan mereka dirasa cukup. Baik, Sinto, ini kami juga mungkin ingin sekali merefresh bagaimana informasi ini disampaikan kepada masyarakat, karena masyarakat juga terus menantikan. Nah, ini luka, selain luka bakar, luka-luka apalagi ataupun juga sakit apalagi yang diderita oleh para pasien yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haryoto. Apakah kemudian ada pertambahan pasien yang mendapatkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan dan sebagainya? Sampai saat ini masih belum ada pasien yang menderita menderita selain luka bakar. Karena pengungsi yang menderita diare dan ISPA itu tidak dirujuk ke rumah sakit dan cukup dirawat di pengungsian begitu. Apakah Rumah Sakit Haryoto maupun juga rumah sakit lainnya ini mengirimkan tenaga medis mereka, Sinto, untuk bisa memeriksa para pengungsi? Ya, siap. Tim medis dari beberapa rumah sakit ini hanya standby di rumah sakit masing-masing. Namun Dinas Kesehatan mereka mengirimkan sejumlah tim medis ke sejumlah pengungsian seperti itu, dan ada posko kesehatan di tiap-tiap pengungsian. Baik, sudah dihadirkan posko-posko kesehatan. Selain ada dokter, tenaga medis yang berjaga, bagaimana dengan suplai obat-obatan mungkin? Bisa diinformasikan, Sinto. Apalagi juga kita tahu di pengungsian ada banyak lansia, ada banyak juga bayi-bayi. Untuk stok obat-obatan mereka tercukupi. Mereka kebanyakan yang di stok adalah paracetamol dan obat untuk diare, untuk pernafasan, dan untuk luka bakar seperti itu. Salep luka bakar. Sinto mungkin mendapat informasi penyakit apa yang saat ini mungkin diderita kebanyakan oleh para pengungsi. Tadi memang sudah ada mengenai masalah diare. Adakah mungkin penyakit lainnya? Dari kami pantau di lapangan, selain mereka mengalami diare, mereka juga mengalami gatal-gatal dan pernapasan dan sakit kepala seperti itu. Baik, untuk penyediaan masker, Sinto, apakah kemudian pihak rumah sakit ini juga bisa memberikan masker-masker gratis kepada para pengungsi? Untuk masker dan kebutuhan lain
di di tempat pengungsian sangat membludak, apalagi baju layak pakai, mereka sudah tidak menerima lagi seperti itu. Jadi untuk mereka yang saat ini dibutuhkan adalah alat tidur, semacam alat seperti bantal begitu, bantal ataupun selimut untuk menghangatkan tubuh atau apa? Ya, mereka juga membutuhkan tikar, selimut, bantal, dan peralatan mandi serta pakaian dalam wanita dan pria seperti itu. Adakah mungkin kebutuhan dari bayi ataupun lansia yang sampai saat ini belum dicukupi? Mungkin seperti popok dan sebagainya, atau mungkin makanan bayi begitu? Untuk popok dan makanan bayi sudah membludak di tiap tempat pengungsian. Namun untuk mainan anak-anak mungkin banyak yang masih belum memberi bantuan seperti itu. Baik, Sinto. Kemudian juga untuk keluarga yang menunggu, menantikan di sana, bagaimana kondisi dan juga keadaan mereka? Ya, mereka yang menanti kepastian jenazah dan yang belum teridentifikasi, mereka tidur di teras-teras di rumah sakit dan atau duduk di depan kamar mayat seperti itu. Adakah kemudian pihak rumah sakit ini menyediakan baik itu posko atau semacam hotline untuk bisa memberikan atau menerima data-data antemortem dari para keluarga? Ya, di depan kamar mayat sudah disediakan posko untuk menyerahkan data antemortem untuk mereka yang mencari keluarga yang hilang. Baik, Sinto, terima kasih untuk laporan Anda. Kami sudah mendapatkan kabar terbaru bagaimana kondisi kesehatan para pasien, apa yang dibutuhkan juga baik oleh Rumah Sakit Haryoto tempat Sinto berada ataupun juga rumah sakit lainnya. Semoga ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah ataupun siapapun pihak donatur yang ingin memberikan bantuan kepada mereka para pengungsi dan juga korban dari letusan Gunung Semeru ini. Sinto, terima kasih. Jaga kesehatan Anda. Selamat malam. Pemirsa, kami masih akan sajikan informasi-informasi terbaru tentunya dari Lumajang, Jawa Timur, bagaimana penanganan mereka dan juga ya upaya evakuasi yang memang tidak mudah karena cuaca yang terus hujan seperti saat ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.